apinya berkobar dalam hatiku. Ku girang karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, menyalakan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Selamat siang Oma dan Opa dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, karena kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Selamat siang, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa Komisi Usia Lanjut GKI Cilacap. Oma dan Opa, sebelum kita mulai kita membaca firman, marilah kita bersekutu di dalam Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Maha Kudus Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami semua dari Komisi Usia Lanjut GKI Cilacap datang di hadapan-Mu dengan segenap rasa syukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami juga bersyukur Tuhan atas karunia kesehatan yang Tuhan limpahkan kepada kami semua, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan kehidupan kami masing-masing karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan mata hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan disampaikan akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menghayati juga melaksanakan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami, baik di lingkungan gereja maupun di dalam masyarakat. Untuk itu kiranya Tuhan membimbing kami dengan penyertaan Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan membimbing acara persekutuan doa pada hari ini dari awal hingga akhir. Ampunilah ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan pada siang hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah siap Om Apa? Mari kita baca. Abraham dipanggil Allah.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberikan orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka dirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan pada siang hari ini. Oma opa yang dikasih Tuhan, pada siang hari ini nats bacaan kita diambil dari Ibrani 11 pasal 8 yang berbunyi, "Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui." Oma opa yang dikasih Tuhan dan Bapak Ibu, bisa membayangkan enggak apabila kita seperti apa yang dialami Abraham ketika Abraham yang sudah tua berusia 75 tahun dipanggil oleh Allah dan diperintahkan supaya ia meninggalkan tanah bapaknya. Tentu hal ini akan menjadikan kita sulit atau berat hati dan bukan perkara yang mudah, mengingat usia maupun tempat tujuan yang belum jelas benar. Tetapi karena iman Abraham, jadilah di usia lanjut ia pergi ke tanah Kanaan. Hidupnya jadi tidak menentu, tidak memiliki tempat tinggal yang pasti, tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Demikianlah kisah Abraham di dalam firman tadi. Oma opa dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, usia membawa perubahan dan ketidakpastian dalam hidup kita. Usia merupakan transisi dari masa lalu yang pasti ke masa lalu yang tidak pasti. Usia dapat berarti pindah dari rumah keluarga menuju suatu tempat yang barangkali akan lebih kecil. Misalnya ke tempat anak perempuannya, ke lingkungan pensiunan, para pensiunan, bahkan ke rumah jompo barangkali, atau bahkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Seperti halnya Abraham, sebagian besar dari kita
yang sudah tua-tua ini berpindah dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, selalu berpergian dan tidak tahu atau mengetahui kondisi tempat yang dituju, membuat kita menjadi gundah. Pikiran kita mungkin akan goyah, bagaimana nanti, di sana nanti bagaimana. Bahkan di tempat tinggal anaknya pun kadang-kadang kita tidak betah. Ke tempat saudara-saudara atau teman-teman, jangankan di luar kota, di dalam kota pun kadang-kadang kita tidak betah dan tidak nyaman. Apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal penting yang perlu kita sikapi sebagai umat manusia atau hamba ciptaan Tuhan. Yang pertama yaitu dari mana dan mau kemana kita ini. Yang kedua, untuk apa. Dan kemudian yang ketiga, lalu bagaimana. Pertama yaitu kita itu dari Tuhan. Pada akhirnya kita juga akan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Jadi dari satu titik kembali lagi ke titik semula. Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Kemudian yang kedua, untuk apa? Kita hidup di dunia ini sebagai ciptaan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk cipta Tuhan. Kita ketahui bahwa Tuhan itu menciptakan umat manusia sebagai gambaran dari diri Tuhan, kemudian malaikat, kemudian segala makhluk, binatang dan hewan lain, serta tumbuh-tumbuhan. Itu adalah ciptaan Tuhan semua. Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai kebaikan-kebaikan melalui risalah-risalah ilahi, yaitu firman-firman-Nya, agar dapat dilakukan dan dilaksanakan sehingga kita akan layak datang di hadirat-Nya. Tetapi seringkali kita melihat hal-hal yang justru sebaliknya. Kita melihat sejelek-jelek hewan buas, misalnya harimau atau binatang buas lain, tidak akan membunuh atau memakan anaknya. Anaknya sendiri pasti dilindungi dan disayangi. Tetapi sebaliknya, kita sebagai makhluk yang paling mulia, kita manusia sebagai makhluk yang paling mulia, yang dilengkapi dengan akal budi dan pengetahuan, betapa sering kita melihat atau mendengar, baik itu di media televisi maupun di medsos misalnya, kita mendengar anak yang membunuh orang tua, atau orang tua yang membunuh anak, atau bahkan suami bunuh istri, atau sebaliknya, istri bunuh suami, saling hujat, pertikaian, sesama kelompok dan lain-lain. Lalu di manakah ajaran Allah yang maha baik itu diletakkan atau dihayati, bahkan dilaksanakan, sedangkan kita manusia ditetapkan sebagai wakil dari Tuhan, sebagai gambar dari Allah sendiri, untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan yang diajarkannya. Hal itu sungguh-sungguh kita menjadi miris, karena kita yang tahu akan firman, tahu akan kebaikan, tapi seringkali kita bertindak di luar kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, lalu bagaimana? Tuhan Allah yang mengajarkan kebaikan melalui risalah-risalah ilahinya, yaitu firman-firman-Nya yang diturunkan dari nabi ke nabi, dan melalui teladan Yesus Kristus, maka sebagai umat Kristiani wajib hidup di dalam Kristus dengan senantiasa membina hubungan yang baik dengan Tuhan.
kalau sering digambarkan hidup meneladani Kristus atau milikilah akhlak Kristus. Melalui baik itu ibadah wajib atau ibadah ritual maupun ibadah sosial. Yang pertama ibadah wajib dan ibadah ritual sama dengan wajib, kemudian ibadah sosial. Membina hubungan baik dengan Tuhan Allah, tetapi juga senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama, saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai, sehingga memenuhi hukum yang utama maupun yang terutama. Ibadah ritual sangat penting jika direfleksikan juga dengan ibadah sosial. Karena kita sering melihat bahwa orang yang beriman aktif di dalam kegiatan rohani, tetapi kadang-kadang kita di luar sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan ajaran-ajaran yang sudah kita terima. Kita menyadari oma opa, sebagai umat Kristiani sering kita melupakan ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab maupun Injil. Kalau boleh saya gambarkan, ibarat Alkitab itu Injil, Alkitab Injil itu buku resep makanan misalnya. Kita tahu resepnya, rasa ini dan itu, berbagai macam resep yang ada di dalam Alkitab itu seandainya kita bayangkan sebagai resep makanan atau masakan, tetapi kita jarang atau bahkan tidak pernah mencoba untuk membuat masakan itu. Seringkali kita mendengar firman, tapi kita juga menghayati, tetapi di dalam pelaksanaannya kadang-kadang kita tidak pernah sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Tetapi kita jarang atau bahkan tidak pernah mencoba membuat masakan itu. Artinya kita tidak tahu, sehingga tidak tahu rasa yang sebenarnya. Alhasil hidup kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam firman itu sendiri. Marilah kita oma dan opa, bapak ibu dan saya pribadi, kita senantiasa memperbarui hidup kita agar sejalan dengan apa yang telah diajarkan oleh Kristus kepada kita, sehingga kita layak untuk datang di hadapan Tuhan. Oma opa yang dikasihi Tuhan, kita dapat merasa nyaman di mana saja karena perlindungan kita tidak terletak pada tempat tinggal kita, tetapi pada Allah sendiri. Kita dapat tinggal di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, seperti di dalam Mazmur 91 ayat 1. Di sana di hadiratnya, di bawah sayapnya kita akan menemukan tempat perlindungan. Allah yang kekal menjadi tempat perteduhan bagi kita, di dalam ayat 9. Sekalipun tempat tinggal kita di dunia ini barangkali tidak pasti, Allah tetap akan menjadi teman dan sahabat kita sampai hari perjalanan kita terakhir, perjalanan kita berakhir, dan kita sampai di rumah hati kita yang sejati, yaitu surga. Sebelum hari bahagia itu tiba, marilah kita memancarkan sinar kasih Allah kepada para pengembara yang lain, kepada sesama kita, baik itu di lingkungan gereja maupun di lingkungan masyarakat. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadikan kita lebih tahu
makna dari isi Alkitab yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oma, opa, dan bapak ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali bersekutu di dalam Tuhan untuk berdoa di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali hamba-Mu datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan segenap rasa syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh senantiasa hamba-Mu nikmati, karena Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami semua. Bapa, kami juga bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu kiranya Engkau bimbing ya Bapa, sehingga kami boleh menghayati dan terlebih kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam lingkungan gereja maupun di lingkungan kami di masyarakat. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus-Mu menyertai kamu semua. Bapa yang di surga, hamba-Mu juga berdoa buat gereja yang saat ini di dalam pelaksanaan PPKM ini, di dalam pandemi yang sungguh-sungguh kami tidak kuasa untuk dapat menghindar dari pandemi saat ini, namun hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai di dalam pelayanan gereja ini melalui majelisnya, para majelis maupun Bapak Pendeta. Segala pergumulan yang ada Bapak, hamba-Mu yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena hamba-Mu percaya bahwa dengan kuat kuasa-Mu lah kamu hanya boleh berharap. Kiranya Tuhan menyertai di dalam pelayanan rohani di dalam gereja GKI Cilacap ini. Bapa yang di surga, hamba-Mu juga boleh berdoa saat ini bagi negara, bangsa, dan di daerah-daerah maupun di pusat. Bapa, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan baik di pimpinan pusat maupun di daerah, apalagi saat ini mengalami pandemi yang sungguh-sungguh mencemaskan dan membuat perekonomian menjadi goyah, baik di tingkat nasional maupun di daerah, bahkan bagi perorangan, bagi rakyat kecil yang ada. Kiranya Tuhan menyertai dan membimbing kami semua, para pimpinan, memberikan kebijaksanaan baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat terlaksana dengan baik segala rintangan dan hambatan yang ada saat ini. Bapa yang di surga, hamba-Mu juga boleh berdoa khususnya bagi Kabupaten Cilacap yang saat ini menjadi zona merah. Hamba-Mu hanya orang yang lemah ya Tuhan. Hamba-Mu yakin bahwa kami hanya boleh bersandar atas perlindungan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu boleh berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oma opa, sampai ketemu kembali di dalam persekutuan doa Komisi Usia Lanjut minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Syukur